adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan, berkat kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita, di mana Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, lipat tangannya dan tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini di mana kami boleh datang hadapan-Mu. Kami membawa korban syukur kami, pujian kami kepada Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan dalam kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian akan kami naikkan Tuhan. Biarlah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan pimpin Tuhan ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan sampai selesai. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Kita menaikkan pujian ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau nyanyikan dengan sukacita. Kita mau katakan kepada Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Besar di surga. Puji nama Tuhan. Kita semua memuji Tuhan. Biarlah kita memberikan hidup kita, hati kita, tangan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita mau menerima firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian buat Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Kita menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. God.
kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan nama Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji, layak disembah Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan baik, Tuhan ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, betapa baik Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan guru sekolah minggu, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau juga urapi kami semua Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Wah, gak berasa ya adik-adik ya kalau kita udah masuk bulan November nih adik-adik. Wah, tapi kakak percaya ya, kalau Tuhan tetap berserta sama kita, Tuhan tetap memberkati kita semua adik-adik. Untuk bulan November ini, satu bulannya itu adalah, temanya adalah jangan takut. Kalau adik-adik baca di Alkitab itu banyak banget perkataan-perkataan atau ayat-ayat Alkitab yang bilang jangan takut, Tuhan besertamu, jangan takut, itu banyak banget. Salah satu contohnya kita bisa baca juga di Alkitab adik-adik, di Perjanjian Baru, di kitab Matius. Waktu itu kejadiannya terjadi setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, kalian ingat kan cerita itu adik-adik? Tapi setelah itu apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu? Nah, nanti adik-adik kalau mau baca di rumah bisa baca ya di Matius 14 ayat 22 sampai 33, ayatnya dari situ. Jadi apa yang terjadi di saat itu adalah murid-murid Tuhan Yesus, mereka ingin berlayar dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi Tuhan Yesus bilang, udah kalian duluan aja deh, nanti aku nyusul. Nah, ditanya, kenapa Tuhan? Tuhan Yesus bilang, aku mau doa dulu. Oke, akhirnya murid-murid ini pun bilang sama Yesus, oke, kita berlayar duluan ya Tuhan Yesus ya, nanti engkau nyusul aja. Nah, oke, akhirnya mereka pun berlayar tuh. Nah, sementara Yesusnya berdoa sama Bapa. Sampai akhirnya hari udah malam nih adik-adik. Mereka masih tetap berlayar. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba ada badai, ya. Ada badai, terus air lautnya itu jadi naik. Kalian kalau pernah naik kapal laut, pernah nggak ngalamin yang namanya ombak itu lagi naik tinggi banget? Kalau kalian pernah ngalamin, kalian gimana rasanya? Pasti rasanya takut ya. Tiba-tiba naik turun. Mungkin ada yang mabuk, mungkin ada yang ketakutan, mungkin ada yang nangis-nangis saking takutnya. Dan murid-murid Tuhan Yesus itu pun mereka juga merasa sangat takut. Mereka udah panik, waduh gimana ini? Apa kapalnya ini bisa rusak nih? Kapalnya bisa tenggelam kita. Pokoknya mereka udah takut banget. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Tuhan Yesus datang ke mereka di saat mereka lagi takut, di saat mereka udah lagi panik. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang, tapi Tuhan Yesus gak lewat daratan adik-adik, dia berjalan di atas air. Tapi kan kalau orang biasa kan gak bisa jalan di atas air ya. Murid-murid Tuhan Yesus lihat dari kejauhan tuh, mereka gak nyadar kalau itu Tuhan Yesus awalnya. Nah, mereka udah takut karena kapalnya mau tenggelam. Mereka lebih takut lagi lihat Tuhan Yesus. Mereka bilang, itu hantu. Wah, mereka udah ketakutan banget. Mereka pikir itu hantu. Soalnya ya mana ada manusia yang bisa berjalan di atas air ya. Mereka gak kepikiran itu Tuhan. Nah, mereka udah teriak-teriak, itu hantu. Wah, gimana lah kita ini? Nah, tapi Yesus bilang dari kejauhan, jangan takut. Ini aku. Ketika itu ada satu orang murid, ya, ada satu orang murid yang namanya Petrus. Petrus bilang, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air.
Jadi si Petrus ini kayak mau coba gitu. Kalau Yesus bisa, aku pasti bisa juga. Nah, Yesus bilang apa? Ya udah, datang sini. Kamu jalan di atas air. Wah, akhirnya si Petrus itu pun dia beranjak dari perahunya itu. Dia sempat lihat airnya. Wah, airnya ini lagi bergelora, lagi mengamuk, ombak banyak. Tapi dia tetap menjejakkan kakinya di atas air itu. Ternyata dia bisa berdiri di atas air itu, adik-adik. Nah, akhirnya kaki yang satu lagi. Bisa berdiri di atas air itu. Nah, Petrus mulai berjalan, dia pelan-pelan berjalan ke arah Tuhan Yesus. Tapi belum sampai ke tempat Tuhan Yesus. Jadi dia masih berjalan, dia lihat sekelilingnya ini, banyak angin, banyak air, dan dia juga ingat kalau air ini dalam. Nah, ketika dia merasakan tiupan angin yang kenceng itu, terus dia juga merasakan mungkin ombak-ombak itu di bawah kakinya, dia mulai ragu, adik-adik. Dia mulai ketakutan dan dia mulai tenggelam akhirnya, adik-adik. Si Petrus itu saking udah panik dia cuma bisa teriak, "Tuhan, tolong aku." Itu karena Petrus sudah benar-benar takut dan dia mulai tenggelam. Dan Yesus dia tidak tinggal diam juga, dia dengan cepat meraih si Petrus itu. Dia tangkap si Petrus, akhirnya si Petrus gak jadi tenggelam. Yesus mengulurkan tangannya, dia memegang si Petrus, dan dia berkata sama Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi di sini Tuhan Yesus bilang kalau ya kenapa sih kamu nggak percaya sama aku? Kan aku ada di sini, aku ini Tuhan, aku ini yang akan menyelamatkan kamu. Tapi Petrusnya waktu itu karena dia cuma lihat keadaan sekelilingnya, dia pun lebih percaya sama keadaan sekelilingnya itu dibandingkan percaya sama Tuhan Yesus. Akhirnya setelah Yesus menangkap si Petrus itu, mereka pun berjalan kembali ke atas kapal, dan akhirnya mereka berdua pun naik ke atas kapal itu. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu itu akhirnya mereka menyembah Tuhan Yesus, dan mereka berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, karena mereka menyaksikan sendiri kalau Yesus itu sangat-sangat berkuasa. Dia bisa jalan di atas air, dia bisa suruh Petrus jalan di atas air pun, meskipun Petrusnya akhirnya gagal di tengah jalan, tapi Yesus tetap memegang Petrus ya, adik-adik ya. Nah, kalau kita lihat dari cerita ini, kita bisa belajar apa sih, adik-adik? Kita lihat ya, kalau mungkin keadaan kita sekarang ini mungkin masih menakutkan untuk kita, atau kalian mungkin mengalami sesuatu hal yang menakutkan di sekeliling kalian melihat hal-hal, atau kalian mengalami hal-hal yang mungkin menurut kalian itu menakutkan atau menyedihkan. Ya, kakak nggak tahu secara detail apa yang terjadi di dalam hidup kalian, tapi kalian harus ingat kalau kita itu punya Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus memegang Petrus, demikian juga Tuhan Yesus pasti akan memegang tangan kalian, adik-adik. Tuhan Yesus itu pasti akan menolong kalian. Tuhan Yesus itu nggak akan meninggalkan kalian. Dan kalau kalian nggak percaya, coba baca lagi di Alkitab. Banyak banget dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu banyak banget ayat yang bilang, "Jangan takut, aku besertamu." Terus ada juga ayat Alkitab yang bilang, "Rancanganku bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan." Jadi itu adalah jaminan dari Tuhan Yesus ya, adik-adik ya. Apapun masalah yang kalian alami, apapun ya situasi yang mungkin menakutkan, yang mungkin berat buat kalian, harus ingat kalau kita punya Tuhan Yesus. Dan kalian harus ingat ini sampai kalian udah dewasa ya, adik-adik ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, oke? Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kalian. Oke, adik-adik ya. Jadi ingat, jangan takut. Oke, karena Roh Tuhan beserta dengan kalian. Oke, adik-adik ya. Nah, sekarang kita baca ayat hafalan yuk. Kita buka di ayat yang tadi ya, adik-adik ya, Matius 14. Ayat hafalannya Matius 14 ayat
27. Kakak bacain sebentar ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Oke, itu aja ayat hafalannya. Gampang kan? Diingat-ingat ya dan direnungkan. Oke adik-adik, udah selesai firman kita hari ini. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan agar kami bisa selalu percaya kepadamu ya Tuhan. Dan ajar kami agar kami tidak takut karena kami percaya bahwa Engkau yang beserta kami ya Tuhan. Dan Engkau yang akan menolong dan memegang tangan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan yang berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami. Agar kami bisa kembali beribadah online sekolah minggu depan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. God bless.